اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang saya hormati Bapak Amli dan sebagai Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tab dan sebagai tokoh masyarakat, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa para asatidz yang ada di lingkungan Masjid At-Taubah, ada Ustadz Yahya, Ustadz Anggi, Ustadz Pawan, ada Ustadz Husni. Alhamdulillah mereka bersamai kita. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan ke diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umat
umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Dan sudah barang tentu contoh-contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu kehidupan pribadi, keluarga, organisasi, bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Sebelum kita mengkaji ayat-ayat yang akan kita kaji bersama, mari kita awal dengan baca Al-Fatihah, ikrar, dan doa bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yuk kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Hasyr. Al-Hasyr itu artinya pengusiran. Yang sekarang yaitu ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله. واتقوا الله. إن الله شديد العقاب. إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله. وأموالهم
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Ya, surah Al-Hasr. Al-Hasr adalah pengusiran. Jadi pengusiran kalau yang di sini yaitu terhadap Bani Nadir. Jadi dulu di zaman Rasulullah ketika Nabi Muhammad berada di Madinah ada 3 suku Yahudi, yaitu Bani Nadir, terus Uqanikah, mengucapnya udah susah. Terus apa itu yang terakhir? Lupa. Bani Nadir. Nah, satu lagi lupa. Nah, jadi ada tiga
kelompok ini Az-Zariqah yang ketiga. Yang ketiga kelompok ini yang suka buat ulah. Jadi di Madinah itu sudah ada yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu yang mengatur kehidupan bersama. Jadi mengatur inter umat beragama, antar umat beragama, intern suku, antar suku. Maksudnya apa? Maksudnya itu agar rukun. Dan di sini terkenal bahwa Piagam Madinah itu hanya 47 pasal. Simple. Namun isinya itu sangat padat. Ya, jadi bisa untuk jadikan pedoman oleh mereka. Nah, Bani Nadir ini yang ketahuan oleh Rasulullah bahwa dia itu ada usaha makar, yaitu ingin membunuh Rasulullah. Karena ketahuan bahwa Nabi Muhammad itu akan dibunuh, maka Bani Nadir pun diusir oleh Rasulullah. Jadi asalnya mereka itu mempertahankan diri, namun mereka itu dikepung. Begitu juga Unainikah, ini yang kedua, itu juga buat ulah. Jadi sudah ada ketentuan untuk kaum muslimah untuk menutup auratnya. Ya istilahnya kalau zaman sekarang bully, Pak ya. Jadi orang-orang Yahudi itu menggodanya dengan memerintah, buka kerudungmu ketika dia itu sedang belanja. Nah ketika itulah maka dia pun tidak mau membukanya. Ada salah seorang pedagang bulan lagi mau belanja emas, diikat rambutnya dari belakang, sehingga ketika dia melarikan diri, copot. Nah, disinilah ketahuan bahwa orang Yahudi itu suka membuat ulah. Ya, buat ulah. Jadi di dalam kehidupan dengan bersama Rasulullah malah membuat ulah seperti itu. Nah, begitu juga suku Yahudi yang lain, yang ketiga Az-Zariqah, ini juga menjadi pengkhianat ketika dalam peperangan. Jadi orang Yahudi itu benar-benar yang sudah Allah nyatakan la tufsidunna fil ardi marratain. Marratain itu bukan diartikan 2 kali, tapi berkali-kali. Nanti akan digambarkan di sini bahwa orang Yahudi itu untuk hadap-hadapan pemanya perang, orang Muslim dengan orang Yahudi itu tidak bakalan dia mau. Dia menggunakan semacam tameng. Jadi tameng itu ya bisa jadi tameng itu penguasa, tameng itu Amerika, tameng itu Jerman, tameng itu tameng. Jadi tidak mau dia itu akan berhadapan-hadapan. Kalau berhadapan-hadapan pasti kalah. Karena yang berangkat, yang tekadnya itu adalah keyakinan. Jadi orang-orang Islam itu ditakutinya kalau berhadap-hadapan itu ya senang. Berangkat medan perang itu sabilillah, jihad. Nah, di sanalah yang temui adalah syahid. Jadi yakin akan ketemu dengan Allah, yakin akan mati dalam keadaan syahid, itu tidak ada yang berani untuk menghadapinya karena masalah keyakinan. Orang-orang Yahudi itu dikelompokkan pada orang-orang munafik yang selalu membuat ulah dan yang sebenarnya kehidupannya kehidupan duniawi yang dia cari. Jadi kalau jadi penguasa, terus padahal diberikan kekuasaan, disuruh untuk mengelola negara, disuruh untuk mengabdi kepada negara, terus tujuannya harta, ya sudah hancur. Yang ada karena tujuannya negara, walaupun anaknya bodoh, anaknya nggak bisa apa-apa, dipaksakan jadi pejabat. Hancurlah negeri ini. Kalau modelnya seperti itu. Bagaimana kalau dia itu menghadapi sesuatu yang spontan? Oke, kalau ada acara-acara dikonsepkan, ketika menghadapi sesuatu yang spontan, apa iya bisa? Hancur negara ini kalau negara ini diberikan kepada orang yang bodoh.
Makanya Rasulullah itu pernah menyatakan, yaitu nanti ada di suatu kampung, di suatu negeri, di akhir zaman ada orang yang disebut dengan Ruwaibidah. Makanya sahabat bertanya, apa itu Ruwaibidah ya Rasul? Yaitu orang yang kekanak-kanakan, orang yang bodoh dijadikan pemimpin. Nah, inilah Ruwaibidah. Jadi sangat-sangat mengkhawatirkan negeri yang begitu luas hanya dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya pengetahuan yang mumpuni. Begitu juga menteri-menterinya. Nah, ini miris ya Pak ya. Ini ada hubungannya di sini. Jadi miris dengan kekayaan yang ada di perut bumi kita. Padahal pendahulu kita itu sudah membuat undang-undang yang menjadikan rujukan sepanjang masa. Kekayaan alam yang ada dalam perut bumi negeri ini itu untuk bangsanya, untuk rakyatnya, bukan untuk sekelompok orang. Ini kayak umpamanya bensin, minyak tanah dan sebagainya itu kan dikelola oleh kita, tapi kok rugi. PLN, nggak ada orang nunggak PLN, ya sudah 3 kali langsung copot gitu kan, tapi rugi. Terus nanti ada lagi beberapa bisnis yang nantinya katanya menjadi unggulan, kereta cepat, rugi. Ini siapa yang gerogoti? Nah, ternyata ada beberapa oknum menjadi pejabat negara hanya mengelola bisnis. Hilang minyak yang mestinya dijaga, dibakar. Kekurangan minyak, impor dari Singapura. Ini kan nggak benar orang-orang yang seperti ini. Karena dia hanya cari untung. Nah inilah sekarang Purbaya Pak ya, Menteri Keuangan gantinya Sri Mulyani berani belak-belakan ya. Jadi tolong itu dijaga, dilihat lagi. Katanya dalam setahun itu ada kilang minyak, akan dibangun sekian kilang minyak, tapi nggak ada, malah yang ada dibakar. Nah ini kalau kita orang awam kan nggak mungkin ya bilang dibakar, karena bagaimanapun juga itu aset gitu kan ya, untuk mencari untuk menggali kekayaan alam dan untuk kita. Nah, inilah akan kita lihat bagaimana Rasulullah ketika menghadapi rakyatnya, menghadapi umatnya, menyikapi dengan kekayaan itu seperti apa. Nah, teruskan, ma'afa Allah, ma itu sesuatu ya, ma itu bisa yang, ma itu bisa diartikan nafi, tidak, bisa diartikan tanpa arti juga bisa. Fa'a, ini sering saya sampaikan kalau awal perkuliahan Pak, kalimat fa'a itu artinya banyak. Ini fa'a abi ilal fai'i, itu fa'a semua. Fa'a abi ilal fai'i, falamma fa'al fai'a fa'a ilaina. Saya kadang-kadang membuat slogan, siapa yang bisa menjawab, siapa yang bisa menjabarkan, saya kasih nilai A. Nah, ternyata jarang yang tahu, kayaknya belum pernah tahu. Jadi fa'a abi itu yang pertama, bapak pergi. Ilal fai itu sama dengan fa'a. Ilal fai ke tempat perang. Falamma fa'al fa'a yang berikutnya, ketika sudah memperoleh fa'al fa'a itu memperoleh harta jarahan, fa'a ilaina kembali kepadaku. Nah, ini. Jadi satu kalimat satu kata ya, satu kalimat satu kata. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia beda Pak ya. Kalau kalimat kita diartikan kata bahasa Arab. Kalau di Indonesia kalimat itu susunan kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kalam ya, beda. Ya, jadi itu satu kalimat artinya banyak. Nah, di sini pun demikian, ma'afa Allah, apa yang Allah berikan ala rasulihi atas utusannya.
min ahlil qura, dari suatu penduduk negeri, dari suatu penduduk kampung, ya, kota, falillahi, dan bagi Allah, wali rasul dan utusannya, walidil qurba, dan bagi orang yang dekat, wal yatama, dan orang-orang yatim, anak yatim, wal masakin, dan anak-anak miskin, orang miskin, wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan habis ongkos. Nah, ini wabnis sabil itu anak jalanan, Mbak, ya. Anak jalanan itu artinya kepergiannya itu kehabisan ongkos. Tapi perjalanannya itu bukan sembarangan. Bukan karena ingin nonton konser, bukan ingin hiburan, bukan ingin layar tancap, bukan. Tapi memang untuk ibadah. Orang yang mencari nafkah umpamanya, terus di tengah perjalanan ini habis, itu disebut wabnis sabil. Kaila yakuna dulatan, agar tidak terjadi perputaran, muter-muter terus, ya, bainal aghniya, di antara orang-orang kaya, minkum, dari kalian. Wa ma atakumur rasul, apa yang didatangkan oleh Rasul, fahudhuhu, ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasul itu cegahkan darinya, fantahu, maka tinggalkan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, bahwa sungguhnya Allah itu sangat pedih siksaannya. Ya, ini jelas sekali. Jadi ketika Rasulullah itu mengepung Bani Nadir yang dia itu ingin membunuh Rasul, maka mereka pun kalah. Mereka dikepung dalam beberapa hari, mereka pasrah, yang sebenarnya itu karena ini suka buat rusak, maka akan dibunuh, akan diperangi. Tapi di sana ada seorang namanya, ini sebenarnya orang munafik, ya, orang munafik. Dia itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu minta kepada Rasul, ya Rasul, jangan dibunuh, jangan, usir aja agar dia tidak ada di sini. Nah, ketika mereka itu pergi, sebelum pergi rumah-rumahnya itu dihancurkan oleh dirinya sendiri. Ya kan, kemarin. Jadi rumahnya dihancurkan oleh mereka sendiri, umat Islam juga menghancurkannya. Nah, kecuali ada beberapa yang tidak bisa dibawa. Nah, yang tidak bisa dibawa itulah diserahkan kepada orang-orang Islam. Jadi di sini di awal, yaitu yang pertama ayat yang ke-6, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum wa ma aujabtum alaihi min khailin wala rikabin. Jadi Bani Nadir itu dikalahkan oleh Rasulullah itu tidak dengan perang. Jadi makanya tidak usah pakai kendaraan, nggak usah pakai kuda untuk mengejar-ngejar, itu nggak usah. Sudah, mereka itu dikalahkan karena ulahnya sendiri. Nah, mereka itulah memperoleh harta rampasan. Ya, jadi harta rampasan inilah yang nantinya itu dibagi-bagi oleh Rasulullah. Nah, cara pembagiannya gimana? Cara pembagiannya ada untuk Rasul. Untuk Rasul itu 1/5. Nah, nanti dibagi-bagi untuk siapa lagi? Untuk orang-orang yang ikut perang. Di sana itu ada orang-orang yang jelas angkat senjata. Nah, setelah orang-orang mereka sudah kebagian semua, ada untuk orang-orang yang kerabat Nabi. Nah, itu dikasih. Nah, diuruskan lagi anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang di tengah perjalanan habis dan dia itu tujuannya mulia, bukan untuk maksiat, maka mereka pun memperoleh bagiannya. Maksudnya apa? Likaila yakuna dulatan bainal ahniya minkum. Tidak hanya kumpul untuk mereka yang berperang saja, ya, tidak hanya untuk itu, tidak hanya untuk orang-orang yang kaya saja. Makanya dalam Islam itu ada ketentuannya. Agar kekayaan itu tidak mutar-mutar di lingkungan orang kaya saja, maka ada kewajiban. Kewajiban apa yang utama? Zakat. Ya, zakat itu menjadi keharusan. Jadi di sini ada tujuannya likaila yakuna dulatan bainal ahniya. Ya, jadi orang kaya itu juga memperhatikan orang miskin. Nah, di samping yang lain-lain
bahasa ekonomi dalam Islam. Bahasa ekonomi Islam apa? Ada sedekah. Ya, ada infak. Ada wakaf. Ya, termasuk untuk masjid ini. Nah, ini wakaf. Wakaf itu artinya berhenti kepemilikannya, tidak terus beredar, berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Ya, yang kayak kemarin kita bareng-bareng bersama. Alhamdulillah, orang yang diberikan rezeki oleh Allah banyak, memberikan banyak. Yang ada, ya, yang nggak ada, yang seadanya. Sesungguhnya kalau orang itu berada di masjid itu, semua karena Allah itu indah. Semua karena Allah itu indah. Nggak ada yang sombong, itu nggak ada. Orang yang kaya, ya memang kewajiban saya untuk memberikan. Yang nggak punya, ya memang adanya segini. Tidak perlu kita itu iri-irian. Nggak boleh kita itu dengki-dengkian, nggak ada. Nah inilah, kalau orang itu dalam masjid itu indah. Saya perhatikan pamannya ketika datang di sini. Ini yang menyediakan kue itu kan orang-orang yang tulus. Yang menenteng gelas, nggak ada merasa disuruh jalan sendiri. Nggak ada merasa aku ini budaknya, aku ini, nggak ada. Merasa ini adalah keharusan bersama. Jadi nggak ada yang merasa tinggi, itu nggak ada. Ya, nggak ada yang rasa sombong, itu nggak ada. Ya, ingin melayani untuk bersama. Yaitulah orang itu karena tempat masjid. Masjid itu tempat sujud, tempatnya untuk ibadah. Apa yang kita perbuat tujuannya itu untuk memperoleh ridho Allah. Nah ini, jadi Rasulullah itu membaginya itu agar merata, agar tidak berputar-putar. Oleh karena itu, ketika Rasulullah itu menggambarkan seperti itu, maka Rasul menyatakan dalam firman Allah, wa ma'a, jadi Rasulullah disuruh, wa ma atakumur rasulu fahudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi kalau Rasulullah itu modelnya seperti itu, kalau ada kekayaan yang melimpah, kekayaan yang ada dalam jagat raya ini diperoleh, itu tidak hanya untuk kelompoknya, itu tidak hanya untuk kroni-kroninya, tetapi untuk semua, untuk kita. Ya walaupun nanti persentasenya diatur. Ya yang kerja langsung tentu lebih besar. Yang melayani langsung berada di situ lebih besar. Nah nanti yang yang lain-lain itu ya tentu tidak lebih besar pada pengelola. Yang jelas lebihnya itu banyak sekali ya kalau dipresentasekan. Nah inilah jadi apa yang didatangkan oleh Rasul, apa yang dicontohkan oleh Rasul, ambil. Hai para penguasa, hai para pemimpin. Jadi kalau yang dicontohkan oleh Rasul seperti itu, ambil, karena itu ada kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu sudah diingatkan, ini sebenarnya dinyatakan dengan innallaha sadidul iqab. Hai para penguasa, hai para pengelola, hai pemilik, pemangku wewenang yang dikasih jabatan dan sebagainya, kalau kamu tidak mengikuti apa yang Rasul contohkan, maka azab Allah itu sangat pedih. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita disuruh untuk mengikuti Rasulullah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, lil fuqara, bagi orang-orang miskin, wal muhajirin, dan orang-orang berhijrah, alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu orang-orang yang diusir dari rumah-rumah mereka, wa amwalihim, dan harta mereka, yabtaghuna fadlan minallah, mereka itu berharap kepada ridho Allah, wa ridwanan, wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan utusannya, ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Siapa untuk mereka yang harus ditolong? Ini ada orang-orang fakir, ada orang-orang muhajir, orang yang berhijrah. Terus orang yang berhijrah itu yang apa? Yang diusir rumahnya dari Makkah, diusir, disuruh pergi ngikutin Rasulullah dari rumah mereka. Rumah-rumahnya ditinggalkan, kekayaannya ditinggalkan. Hanya apa? Hanya ingin memperoleh ridho Allah. Ya, hanya ingin memperoleh ridho Allah. Ini
apa itu ya kadang-kadang ada imam yang membaca surah Waqiah gitu ya. Ini yang menjelaskan sullatum minal awwalin. Pak Eryana ini yang bacakan surah apa itu Waqiah. Sullatum minal awwalin. 3 kelompok, sepertiga kelompok dari yang pertama. Jadi sepertiga kelompok dari yang pertama itulah yang dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga. Karena apa? Karena mereka itu mempertahankan akidahnya. Hanya ingin Rasulullah, hanya ingin Allah dan Rasulnya, tinggalkan hartanya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan tanahnya yang sudah diperolehnya. Hanya untuk memperoleh ridho Allah. Inilah yang disebut dengan sullatum minal awwalin. Sepertiga dari mereka, yaitu para sahabat Nabi dari muhajirin, yang hanya ingin memperoleh ridho Allah. Nah ini akan nanti akan ada penjelasannya. Tidak ada yang lain. Ingin apa? Wa yansurunallah wa rasulah. Ingin menolong Allah dan Rasulnya. Nih kadang-kadang ada orang yang berlebihan, ya. Allah gagah, Allah maha kuasa, Allah tidak perlu ditolong. Ngomong, nggak tahu ada ayat di sini. Wa yansurunallah wa rasulah. Disuruh menolong Allah dan utusannya. Menolong Allah dan Rasulnya itu tidak seperti menolong kita dengan sesama. Menolong Allah dan Rasulnya, ngikutin syariatnya, ngikutin aturannya. Di sana ada perintah, laksanakan. Ada larangan, tinggalkan. Itu maksudnya. Ini karena melihatnya keadaan yang ada, kalau orang yang ditolong itu orang yang lemah. Enggak seperti itu. Ini kalimat Al-Quran. Tidak demikian. Ya kan? Dalam Al-Quran itu kan ada wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Itu artinya apa? Padahal ishtara itu artinya saya membeli. Tapi diartikan wala tashtaru, jangan engkau jual. Nah ini. Jadi Al-Quran itu kalau nggak ngerti hanya mufradatnya saja, tidak tahu pesannya, itu berbahaya. Ya, jadi wala tashtaru bi ayati samanan qalila, janganlah engkau perjualbelikan ayatku dengan harga yang murah. Harga yang murah yang seperti apa? Mau datang kalau ada amplopnya. Ya itulah yang ada. Ya anjloknya ya, bobroknya ya karena seperti itu. Menjual ayat. Ya, kita padahal kewajiban bersama. Orang yang paham memberikan pemahaman. Orang yang belum paham cari paham. Nah tempatnya ada di tempat yang mulia, di masjid. Tidak ada satupun di antara kita ya kecuali tujuannya itu untuk memperoleh ridho Allah. Nah inilah yang harus ditanamkan. Ya, jadi dinyatakan orang yang seperti itu hanya memperoleh ridho Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah yang benar. Ya, mereka lah yang benar, bukan yang salah. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Walladzina, dan rupanya orang-orang banyak tabawwa'ud dara, yang lebih dahulu tinggal di rumah, wal iman, dengan besertai keimanan kepada Rasul, min qablihim, sebelum mereka, yuhibbuna man hajara, mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah ilaihim, kepadanya, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim, mereka tidak memerlukan di dalam hatinya apa-apa yang telah diberikan, wa yusiruna ala anfusihim, mereka itu lebih mendahulukan daripada dirinya, walau kana bihim khasasah, walaupun keberadaannya dia itu sangat memerlukan. Ya, wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dibersihkan dari kekikiran pada jiwanya, faulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kenapa menyatakan memperoleh kemenangan? Hidup itu perang, Pak. Ya, hidup itu perang. Karena Rasulullah itu pernah menyatakan,
Nahnu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami ini dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Apa ya Rasul? Ini perang, habis perang Badar. Apa ya Rasul? Jihad yang paling besar yaitu memerangi nafsu. Nafsu ada di mana? Ada dalam diri kita. Ada dalam kita. Bapak-bapak, alhamdulillah pagi-pagi sudah bisa mengalahkan nafsunya. Mau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berarti sukses untuk pagi ini. Sukses bisa memerangi nafsu yang asalnya leha-leha di tempat kasur, leha-leha berada di rumah, mau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, diteruskan dengan ta'allum, jihad. Nanti ketika di dalam perjalanan mencari nafkah juga demikian. Nah di sana ada pilihan-pilihan, mau cepat cari untung atau mau buntung. Nih kalau mau cepat cari untung curang. Nah di situ perang juga, mau curang mau jujur. Yang ada seperti itu. Maka sesungguhnya perang itu yang paling berat itu memerangi diri sendiri. Ya nanti kalau kita itu lama-kelamaan bisa memerangi, maka tetap dalam jalan bimbingan Allah. Ketika kita berbuat salah sedikit, maka astagfirullah. Ya, ingat kepada Allah. Itu lama-lama terbimbing. Ya kalau kita memperoleh bimbingan Allah, kita harus belajar terus. Berbeda dengan Rasul. Kalau Rasul itu maksum, itu langsung diberikan oleh Allah. Sering saya sampaikan, sebenarnya Nabi Musa itu ngiri kepada umat Muhammad. Ngirinya apa? Umat Muhammad itu seperti para nabi. Kenapa? Iya, kalau dia itu membaca doa di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bersih hatinya, bersih, tidak ada lagi dosanya kalau itu dipanjatkan. Sama seperti para nabi yang sifatnya maksum. Kalau Rasul, para nabi itu terjaga oleh Allah. Kalau kita dengan usaha, ya kita akan bersih. Nah, di sini menunjukkan ini kalau kita lihat kisahnya Pak. Walladzina tabawwa'ud dar wal akhirah. Jadi iman. Jadi ada orang dulu di zaman Rasulullah. Ada salah seorang sahabat yang datang dari Makkah dan mengungkapkan 2 kalimat syahadat. Datang kepada Rasul, terus mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sudah mengungkapkan 2 kalimat syahadat, menunjukkan keislaman dan keimanannya, maka dia datang kepada para sahabat. Hai sahabat, adakah di antara kalian yang mau menggantikan aku? Nah ini, menggantikan aku. Ini kalau orang menggantikan aku, akunya Rasulullah. Itu kan posisinya mulia, Pak. Iya kan? Jadi siapa di antara kalian yang mau menggantikan aku? Nih akunya aku Rasulullah. Orang berebut kan Pak? Karena memperoleh kedudukan yang mulia. Siapa yang menggantikan aku? Ini ada tamu. Tamu itu belum makan. Tolong bawa ke rumah, kasih makan. Ya para sahabat berebut. Saya ya Rasul, saya ya Rasul. Karena ingin menduduki kedudukan seperti kedudukan Rasul. Nah ini, nah bahasanya juga Rasul itu bahasanya luar biasa, karena memang apa itu ahli di dalam berbahasa. Bahasa Nabi Muhammad itu bukan bahasa Muhammad ansih, tetapi merupakan firman Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ketika itulah sahabat itu dibawa ke rumah. Ketika dibawa ke rumah, terus di situ anaknya sudah tertidur dan dia tanya kepada istrinya, sayang, ada makanan enggak? Ada ya, ada. Tapi untuk anakku, tapi anak sudah tidur. Bolehlah, sudah tidur ini. Nanti nanti kalau bangun nanti kita carikan. Nah karena seperti itu, maka dia pun bertanya lagi, loh, nanti kan tanya lagi untuk barang-barangnya mana? Kok cuma 1? Ya udahlah, nanti pura-pura kita itu untuk membuat kegiatan yang lain.
membuat kegiatan yang lain, pura-pura makan. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika diberi itulah kepadanya, dan benar dia bertanya, mana untuk kita bersama? Oh, saya sudah ada di sana. Nah, disitulah ada permainan sandiwara. Si istrinya itu pura-pura mematikan lampunya. Suami lampunya mati, oh ya, silahkan ya makan, seperti itu. Nah ini, jadi di sini asbabun nuzulnya itu ada orang sahabat yang masuk Islam, terus ada sahabat yang lebih awal berada di Madinah, dia itu berani berkorban untuk orang lain, padahal dia sendiri, keluarganya itu sangat memerlukan. Ada nggak orang yang seperti ini? Makanya wajar kalau Rasulullah dengan firman Allah yang sampaikan sullatun minal awwalin, mereka itu penuh dengan pengorbanan. Ya, pengorbanan itu tidak hanya ketika dia tinggalkan Yasrib, di tempat tinggalnya, keyakinannya, orang-orang yang berbeda ditinggalkan, kekayaannya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan dan sebagainya. Tidak hanya itu. Ya, mereka setelah berada di Madinah sebagai yang lebih awal berhijrah, itu mencintai orang-orang yang berhijrah. Jadi rasa sepenanggungan, rasa kebersamaan itu muncul. Makanya disitulah persatuan itu kuat umat Islam itu. Nah, di sini dinyatakan orang yang seperti itu bisa menyingkirkan kebahilannya, kekoredannya, kekikirannya. Maka orang itulah yang disebut orang yang memperoleh kemenangan. Maka dinyatakan itu adalah perang yang diperolehnya, yaitu kemenangan. Bisa mengalahkan yang ada pada dirinya. Nah, bagaimana untuk kita? Untuk kita ini ayatnya Pak. Jadi kalau mereka, ya kalau di antara jamaah itu ya ingin mengikuti seperti orang-orang muhajirin dan ansor, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, jadi itu luar biasa. Tapi kebanyakan di sini nyatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah ini ya, kita ketika mendengarkan khatib ini pasti ada ya. Jadi Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, diteruskan lagi di sini Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walladzina, dan rupanya orang banyak. Ja'u yang datang sesudahnya. Min ba'dihim, sudah mereka, sesudah dari Muhajirin dan Ansor, itu disebutnya adalah tabi'in atau sahabat atau tabi'in pertama. Jadi sahabat, kalau sahabat itu orang beriman dan dia berjumpa dengan Rasul, makanya disebut dengan sahabat. Kalau tabi'in, yaitu orang yang berjumpa dengan sahabat. Ya, orang yang beriman ketemu dengan sahabat, itu tabi'in. Nah, orang-orang tabi'in inilah yang nantinya diikuti oleh kita. Tabi'in. Nah, ketika kita ini, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ampunlah bagi kita, wal ikhwanina, bagi saudara-saudara kita, alladzina sabaquna bil iman, yaitu rupanya orang-orang yang telah mendahului kita dengan iman. Jadi kalau mendoakan orang non-Islam nggak nyampe, ya, nggak sampai, percuma, nggak usah. Jadi kalau mendoakan ini yang sabaquna bil iman, yang mempunyai akidah, ya, seakidah. Ya, jadi hanya orang yang beriman. Hatta bapak sendiri, hatta ibu sendiri, hatta nenek moyang sendiri, kalau beda keyakinan gak nyampe. Yang menjadi ikatan adalah keyakinan kita. Wala tajal fi qulubina hillan, dan jangan jadikan kepada diri kita, hati kita, yaitu kedengkian. Ya, jangan dengki. Lilladzina amanu, untuk sesama orang-orang yang beriman. Rabbana, Tuhanku, Tuhan kita, innaka ra'ufur rahim, bahwa engkau adalah penyantun dan belas kasihan. Ya, jadi ini untuk umat yang sesudah dari para sahabat, para muhajirin dan ansor, maka kita mempunyai kebagian, yaitu disuruh mendoakan.
Jangan kita itu sombong ya. Kalau kita tidak mendoakan itu termasuk sombong. Ya, jadi sesama muslim, sesama mukmin untuk saling mendoakan keselamatan dunia akhirat. Alam tara ilal ladzina nafaqu wallahu alam bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.